Dalam sejumlah simulasi, Anies lawan Ganjar itu, siapapun pasangannya, cenderung masih bisa saling mengalahkan, Bang. Demikian juga dengan, kalau Ganjar berhadapan dengan Prabowo, walaupun sering dalam simulasi Prabowo sering kalah, dalam Iya. simulasi head to head, tapi masih mungkin juga menang. Tapi kalau misalnya Ganjar dicalonkan berpasangan dengan Puan Maharani, itu akan lebih mudah bagi Anies atau Prabowo untuk menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Mas Jayadi Hanan? Sehat Bang Zulpan, alhamdulillah. Waduh, lama tak basuo ya. Ya. Dulu sering ketemu kalau ada Ya. acara-acara. Siap. Kemudian kalau presentasi di Nasdem, saya juga masih sering lihat ya. Sering hadir. Ya. Luar biasa analisa-analisanya. Mudah-mudahan. Membuat partai politik itu semakin yakin akan menang kan gitu. Nah, ini Mas Jayadi ini berat. Waktu itu masih di SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consultant. Sekarang sudah berada sebagai Direktur Lembaga Survei Indonesia. Ya. Jadi ada 2 LSI. Satu Lembaga Survei Indonesia, itu Saya yang direkturnya Mas Jayadi. Tetapi kalau Lingkar Studi Indonesia, Lingkar Survei Indonesia itu direkturnya dulu pendirinya Pak Denny kalau nggak saya. Iya, Denny ya. Iya. Supaya orang jangan salah-salah. Ya. Dulu S1-nya di mana, Mas Jayadi? Di Palembang, Bang, di Unsri. Universitas Sriwijaya. Sriwijaya ya. FISIP. Ngambil lanjut S2 lagi? S2-nya pertama di UGM. Waduh, ada pertama nih. Lalu ada saya S2 lagi di Athens, Ohio, Amerika Serikat. S3? Lalu S3-nya di Columbus, Amerika Serikat juga, di Ohio State. Ohio State ya? Iya. Kalau Ohio ini, di situ William Liddell. Ya, saya murid terakhir William Liddell. Ya, makanya saya bilang itu kan banyak dari lembaga-lembaga survei ini kan murid dari William Liddell, ya, betul. Luar biasa ya. Ya. Termasuk Saiful Mujani, Denny J.A., Rizal Malarangeng. Banyak itu semua murid William Liddell. Yang lebih senior Salim Said. Oh, Salim Said pun termasuk muridnya murid ya? William Liddell. Profesor Muhtar Mas'ud. Ya, Muhtar Mas'ud dulu. Itu juga Afan Ghaffar almarhum. UGM semua itu? Ya. Jadi jalurnya UGM nampaknya. Kalau saya dari Unsri. Ya. Ada kan Pak Saiful Mujani kan dari UIN ya? Dari UIN, ya. Jadi kalau kita lihat memang luar biasa. Jadi murid-murid ini tercermin atau merupakan manifestasi dari gurunya. Ya, kalau gurunya hebat ya pasti muridnya juga luar biasa. Ya. Jadi mudah-mudahan nggak kayak guru silat ya Bang ya. Katanya guru silat itu kalau ada 10 jurus, 9 diajarkan, yang 1 disimpan. Nah, ya. Sebab kalau diajar semua dia pukul gurunya. Tapi itu kan katanya ya. Saya kira enggak lah itu. Kecuali silat Padang. Saya nggak tahu itu gimana itu. Nantilah kita cerita itu silat Padang tuh. Kalau di sini kita silat lidah kan. Jadi Mas Jayadi, kalau kita lihat perkembangan politik akhir-akhir ini ya, kemanapun kita pergi, apapun yang kita baca di media sosial ini, hampir rata-rata semuanya bicara soal capres dan cawapres. Betul. Itu yang kita lihat. Akhirnya, terutama bagi aktivis dan politisi ya, apakah mereka yang ada di DPR ataupun mereka yang ada di luar lembaga-lembaga politik resmi ya, kita lihat bahwa semua tertuju bicara soal capres dan cawapres. Apalagi misalnya kita ini kan menuju 2024, pemilihan presiden 2024 kan tinggal, boleh kita bilang itu kan 11 bulan. Efektifnya itu kan September
sudah penetapan ya. Iya. September sudah September penetapan. itu pencalonan presiden. Ya. Tapi kalau yang untuk legislatifnya sudah DCT kalau nggak salah itu. DCT ya. Nah, artinya kan setelah September lalu kan ada waktu 75 hari untuk kampanye. Berarti konsentrasi ini hanya berapa bulan saja, sebenarnya tinggal 8 bulan saya kira. Betul. Mungkin 7 bulan konsentrasi untuk bicara soal capres, cawapres ini. Yang sampai sekarang pun kita lihat belum jelas siapa yang akan maju. Kalau dulu kan dari awal tuh udah jelas kan, Pak Jokowi, Prabowo. Betul. Walaupun sebelumnya rame, tapi langsung cepat itu Jokowi, Prabowo gitu kan. 2019 juga seperti itu. Nah kalau ini kan masih masih belum ada kepastian siapa yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Betul. Nah, ini kira-kira sebabnya apa ini, Mas Jayadi? Sebetulnya kalau 3 pemilu terakhir itu lebih mudah ditebak dari awal. 3 pemilu terakhir 2009, 2014 dan 2019. 2009 tuh dengan mudah kan pasti Pak SBY maju lalu lagi. tinggal nyari lawannya siapa gitu kan. Maka kebanyakan partai berkumpul di sekitar Pak SBY. Jadi itu. Lalu dari jauh-jauh hari kebanyakan lembaga survei juga bisa memperkirakan bahwa sulit untuk mengalahkan Pak SBY dengan track record yang dia miliki pada saat itu ya. Demikian tadi seperti Bang Zulfan katakan, pemilu 2014 dan 2019 juga mudah kita tebak. Mudah sekali. Mudah, walaupun belum resmi misalnya, tapi kita dengan mudah menebak. Karena di 3 pemilu terakhir itu, pertama ada calon dominan. Di pemilu 2009 calon dominannya Pak SBY, di 2014 calon dominannya 2, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 2019 juga sama, dominan. Itu faktor pertama, Bang. Jadi ada dominasi calon, bakal calon itu membuat ya tentu saja kan mudah dipahami. Kita mudah menebaknya. Kebanyakan partai akan berkumpul di sekitar calon yang potensial menang, kecuali dia punya masalah untuk tidak bergabung dengan calon tersebut. Itu satu saya kira penyebabnya. Sekarang tidak ada calon dominan, Bang. Karena Pak Jokowi tidak bisa maju lagi. Nah, itu faktor kedua. Jadi faktor pertama itu ada calon dominan atau nama yang dominan. Yang kedua ada petahana atau tidak yang juga cukup dominan gitu. Jadi di 2009 dan 2019 itu ada calon dominan sekaligus ada calon petahana yang juga sulit untuk dikalahkan. Kalau 2014 walaupun tidak ada petahana tapi ada calon dominan. Nah, di 2020 menjelang 2024 ini dua-duanya nggak ada. Petahana tidak ada, calon dominan tidak ada. Sehingga setiap setiap nama yang bakal maju itu kemudian termasuk partai yang akan mendukungnya merasa pertama punya kans yang sama. Karena punya kans yang sama, maka pilihannya menjadi banyak. Gitu, Bang. Karena pilihannya banyak, maka sulit kan untuk ditetapkan kira-kira si A pasti ke sini, si B pasti ke situ. Itu faktor yang kedua saya kira. Jadi pertama itu ada calon dominan, yang kedua tidak ada calon dominan, yang kedua tidak ada petahana di 2024. Nah, yang ketiga ini isu lama. Isu lama itu prediktor atau faktor yang bisa membuat kita memprediksi koalisi. Di Indonesia ini kan terlalu cair. Kalau kita misalnya di Australia atau di Jerman atau di Inggris misalnya, di Belgia, kita kan mudah partai yang kiri susah untuk berkoalisi dengan partai yang di kanan. Paling-paling yang di tengah agak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit gitu kan. Jadi ada faktor yang sifatnya sangat ideologis yang membuat kita partai ini pasti sama, tidak mungkin sama ini. Nah, di Indonesia itu nggak ada itu. Di Indonesia itu semua partai tidak ada halangan untuk berkoalisi dengan partai lainnya. Hanya ada 2 partai atau 3 partai misalnya 2 partai lah yang sulit berkoalisi satu sama lain. Misalnya ini diakui sendiri oleh pengurus partainya ya, yaitu partai PDIP dengan Demokrat susah tuh berkoalisi. Atau partai PDIP dengan PKS susah berkoalisi karena alasan historis dan personal. Di luar itu bisa kemana saja kan? Nggak ada itu yang dari paling kanan ke paling kiri itu nggak ada. Yang dianggap paling kanan sampai paling kiri pun bisa bergabung di kita. Nah, faktor itu membuat kita tidak punya prediktor yang kuat untuk dengan mudah memperkirakan
koalisi itu akan terbentuk antara siapa dengan siapa. Ya, Gitu. jadi basisnya karena tidak dilihat dari basis ideologi ya. Ya. Gitu. Di Indonesia itu ideologi semua partai sama atau saling dekat satu sama lain untuk urusan-urusan sosial dan ekonomi. Jadi Nasdem misalnya tidak beda sama PDIP dalam urusan sosial dan ekonomi. Kebijakan soal ekonomi tidak beda. Demikian juga misalnya Demokrat dengan Golkar atau Demokrat dengan PDIP secara umum itu tidak. Misalnya di bidang ekonomi sama-sama mendukung ekonomi kerakyatan, sama-sama memberikan peran yang besar kepada negara, BUMN. Kan tidak ada yang seperti di Amerika kan. Kalau di Amerika misalnya kalau Republik kepengennya pajak direndahkan serendah-rendahnya, orang kaya dikurangi pajaknya, pengusaha. Kalau Demokrat sebaliknya, orang Demokrat menginginkan kontrol terhadap peredaran senjata lebih kuat. Orang Republik sebaliknya. Itu contoh kebijakan. Di Indonesia nggak ada perbedaan gitu antar partai. Demikian juga kan soal kebijakan sosial, misalnya soal perlukah upah minimum regional. Hampir semua partai kan sama kebijakannya. Hari libur untuk perempuan atau itu tidak ada yang mempersoalkan. Semua partai sama. Isu-isu seperti itu di bidang sosial dan bidang ekonomi tidak membedakan partai yang satu dengan yang lain. Demikian juga soal politik. Misalnya politik luar negeri. Ada nggak yang tidak cocok dengan politik bebas aktif? Nggak ada. Semua. Jadi di bidang kebijakan politik secara umum, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, partai-partai kita tidak ada beda. Karena tidak ada beda kan kita tidak bisa mengatakan partai ini kemungkinan lebih besar berkumpul dengan ini dengan yang lain lagi. Hanya satu isu yang bisa membedakan partai kita dan partai yang lain itu. Di Indonesia itu antara satu partai dan partai lainnya itu isu hubungan antara agama dengan politik. Misalnya apakah akan lebih memberikan peran kepada aturan-aturan yang berbau lebih syariah apa tidak gitu ya. Aturan-aturan yang lebih memberi peran agama lebih besar dalam politik atau tidak. Nah, itu agak beda. Hanya itu. Di luar itu nggak ada. Karena itu susah tidak mudah kita memperkirakan partai yang satu akan berkumpul dengan partai yang lain. Itulah yang membuat koalisi partai-partai untuk capres-cawapres itu menjadi sangat cair. Selain faktor yang tadi, yang tidak ada. Jadi pengikatnya itu paling itu tadi kalau ada calon yang dominan. Jadi daripada faktor ideologi lebih dominan interest politiknya ya. Betul. Jadi kalau kalau misalnya ditanya kalau begitu apa sih prediktor paling kuat untuk pembentukan koalisi di Indonesia dalam konteks capres-cawapres? Menurut saya ada 4. Yang pertama adalah elektabilitas bakal calon. Nah, biasanya partai-partai akan berkumpul di sekitar calon yang diperkirakan cukup kuat. Nah, ini kan sebetulnya kita punya tuh. Kalau di LSI itu sejak 24 tahun terakhir di track gitu, dilihat ya nggak berubah, 3 orang itu aja yang cukup dominan. 3, tapi di antara 3 itu tidak ada yang paling dominan, tidak ada. Selisihnya kecil-kecil. Iya, kecil-kecil 5-10%-an gitu. Kalau kita simulasi 3 nama misalnya Ganjar, Prabowo, Anies atau Ganjar, Anies, Prabowo, itu terserahlah atau Anies, Ganjar, Prabowo, ukurannya itu masing-masing itu di kisaran 25-30. Itu kan tidak cukup tapi untuk kalau menang. kita lihat rata-rata yang lembaga survei itu yang lebih tinggi itu selisihnya ya Ganjar ya. Iya, Ganjar cenderung selalu sejak setahun terakhir terutama Ganjar selalu nomor 1. Lalu belakangan tuh gantian antara Anies sama Prabowo nomor 2 gitu. Tapi kembali Ganjar belum pernah mencapai misalnya dominan sampai 45%, 40% gitu. Itu. Nah, jadi elektabilitas yang bisa diperkirakan. Karena tidak ada elektabilitas yang dominan, maka ya minimal akan terbentuk 3 kalau itu yang jadi patokan. Nah, prediktor kedua untuk memperkirakan koalisi itu adalah yang sudah pasti, yaitu presidensial threshold kita mengenalnya. Partai-partai yang memperoleh ya cukup 20% kursi di DPR atau 25% suara ya di pemilu yang lalu. Yang paling pasti cuma ini. PDIP. Maksudnya yang bisa memprediksi itu. Karena kan sudah ada aturannya jelas, nggak bisa diubah-ubah lagi. 20% atau 25%. Memang partai yang paling punya kesempatan sendiri itu adalah PDIP. Itu berarti kan
partai-partai lain harus koalisi. Nah, Ya. lagi-lagi pertanyaan, partai mana berkoalisi dengan partai mana kan? Gitu. Ya, ya. Itu jadi pertanyaan. Pengikatnya mungkin adalah elektabilitas bakal calon. Ya. Balik lagi tadi, elektabilitas bakal calon tidak ada yang dominan. Maka itu 2 faktor. Nah, ada 2 faktor lagi menurut saya yang menentukan. Ya. Yang faktor ketiga adalah interaksi antar partai. Nah, kalau interaksi antar partai ini di Indonesia sangat tergantung pada pimpinannya. Agak susah kita memprediksi perilaku para pimpinan, Bang. Iya. Kadang-kadang hari ini dia berada di posisi A, besok bisa berubah lagi ke posisi B. Sampai waktunya habis. Waktunya itu habis kalau untuk kita kan 7 September 2023. Karena 7 September 2023 itu mau tidak mau harus mutusin tuh siapa calonnya, siapa bakal kawan koalisinya. Itu faktor ketiga. Jadi faktor ketiga ini nggak pasti. Akibatnya susah kan kita memperkirakan. Ada faktor keempat yang juga meskipun mungkin lebih pasti tapi susah ditebak, yaitu kemauan para pengambil keputusan utama di partai. Misalnya susah menebak Bu Mega maunya apa gitu. Kan keputusan tentang pencalonan di PDIP kan di Bu Mega. Jangankan kita yang orang luar atau saya yang orang luar, mungkin orang PDIP sendiri meraba-raba juga. Apa kira-kira keputusan Bu Mega kan nggak tahu. Ya, karena itu diputuskan dalam Kongres ya. Ya, itu prerogatifnya Bu Mega kan menurut. Di partai lain juga begitu kan? Sama. Di partai lain tuh yang paling menentukan arah koalisi adalah pimpinan partai. Ketua umum malah. Ketua umum atau pimpinan utama seperti partai. Nasdem itu kan ketua umum. Betul. Demokrat itu ketua umum. Iya, yang Lalu lebih Gerindra itu ketua umum, ya kan? Iya. Tetapi kan yang agak longgar sedikit itu kan PKS ya. Karena kemudian Golkar. Betul. Lalu kalau PAN mungkin ketua umum juga ya. P3 mungkin ada musyawarah. Ya, jadi memang ya partai-partai yang memang sangat dominan figur ketua umumnya ya. Iya, betul. Nah, karena yang dominan figur ketua umum, maka keputusan koalisi kan banyak tergantung pada ketua umum. Iya. Nah, tentu saja ketua umum punya pikiran apakah tentu dia akan mempertimbangkan tuh langkah-langkah tentang siapa yang akan dicapreskan, siapa akan dicawapreskan, akan berkawan dengan siapa dan seterusnya, kan keputusan akhir di mereka. Iya. Nah, karena tidak ada bakal calon presiden yang dominan dan tidak ada bakal calon wakil presiden yang dominan, maka para pimpinan partai ini cenderung akan menunggu untuk mengantisipasi langkah dari bakal koalisi yang lain. Karena kalau duluan melangkah, diantisipasi kan? Gitu. Jadi ini maka yang terjadi adalah permainan saling tunggu. Bang Zulpan mau melangkah nih. Mungkin kalau dia ke sana, saya antisipasi begini. Kalau dia ke sini, saya antisipasi begitu. Kayak kita main catur. Sebaliknya abang juga kan, misalnya kalau saya ketua partai, abang juga, jadi perkiraan saya punya 4 pilihan. Kalau dia pilih ini, antisipasi saya ini. Pilih itu, antisipasi itu. Jadi saling tunggu jadinya. Nah, saling tunggu itu akan berakhir kalau 2 hal terjadi. Salah satu berani mengumumkan duluan. Atau yang kedua, waktu habis. 2 itu aja. Nah, sekarang kan kalau kita lihat yang sudah mengumumkan duluan, itu kan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya. Nah, sekarang karena kita bicara soal 3 partai ini, ya ini kan berkaitan dengan ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh kemarin. Nah, ini kan kemudian kalau kita lihat ya, langkahnya setelah ketemu dengan Pak Jokowi, langsung Surya Paloh itu ke Golkar. Kan? Kemudian Wakil Ketua Umum ke Gerindra. Betul. Nah, ini kan kira-kira apa yang kita baca di sini nih, Mas Jayadi? Ada beberapa kemungkinan, Bang. Pertama itu kita tahu bahwa setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai bakal calon presidennya, itu kan cukup jelas bahwa Pak Jokowi kurang setuju kan? Kan saya kira cukup jelas kita bisa tangkap itu, baik dari gesturnya maupun
kalau kita bandingkan dengan siapa yang didukung oleh Pak Jokowi kan, Iya. kan kita tahu semua yang didukung oleh Pak Jokowi itu walaupun namanya nggak disebut, Iya. misalnya di Istora pada akhir tahun lalu itu kan dengan jelas disebut yang berambut putih, Iya. kan tidak ada nama lain selain Ganjar kan gitu. Ada dua yang masuk di situ menurut saya. Satu berambut putih. Dua berkerut. Berkerut itu kan yang udah agak tua sedikit Pak Prabowo kan? Bisa juga. Nah, Bisa juga itu. Ya. Tapi yang paling jelas kan, ya intinya itu adalah bahwa langkah Nasdem mengumumkan Anies itu tampaknya tidak direspon positif oleh Pak Jokowi. Ya. Nah itu berimbas pada interpretasi kan, karena posisi Nasdem kan dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Ya. Gitu. Itulah saya kira yang antara lain membuat hubungan antara Nasdem dengan Pak Jokowi dan mungkin juga dengan sejumlah partai lain, terutama PDIP yang berada di koalisi. Saya sebagai pengamat melihat dari sisi publik kelihatannya tidak semesra sebelum Nasdem mengumumkan Anies. Iya, iya. Itu kan saya kira itu sudah jadi rahasia umum, bahkan partai seperti PDIP berapa 2-3 kali menyindir di media kan. Sebaiknya kira-kira Nasdem itu mengundurkan diri karena sudah tidak sejalan lagi dengan koalisi gitu. Pemerintah ya. Jokowi. Meskipun sebetulnya kalau kita dengar alasan Nasdem masuk akal juga, Bang. Nasdem mengatakan koalisi dengan Jokowi itu kan koalisi untuk menjalankan pemerintahan sampai pemilu 2024. Iya. Sementara koalisi yang bakal dibentuk oleh Nasdem diawali dengan mencalonkan Anies itu kan koalisi untuk Pilpres 2024. Sampai 2029. Sampai 2029 kalau mereka menang. Kan gitu. Jadi sebetulnya kan ada perbedaan cukup jelas di situ. Dan saya kira baik implisit maupun eksplisit tidak ada kesepakatan di koalisi Pak Jokowi itu bahwa kalau nanti untuk Pilpres 2024 harus nyalonin orang yang sama gitu atau yang sama yang cocok dengan Pak Jokowi misalnya atau koalisi keseluruhan kan gitu. Atau bisa kita simpulkan begini Mas Jayadi. Karena tadi kalau dari sisi koalisi sampai 2024 Nasdem tetap konsisten kan itu kita lihat kan tidak ada masalah. Berarti problemnya adalah bukan pada persoalan dukungan sampai 2024 tapi problemnya pada figur Anies Baswedan. Ya betul. Ya. Jadi persoalannya di situ. Ya. Nah, orang kemudian jadi mempertanyakan kalau misalnya partai anggota koalisi seperti Nasdem tidak boleh mencalonkan nama calon presiden, kan sudah ada yang nyalonin duluan. Gerindra nyalonin duluan Pak Prabowo. Kan. Kemudian Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto kan gitu kan? PAN sudah mencalonkan Ganjar dan sebagainya. Itu tidak masalah kan? Berarti problemnya bukan di apakah menyebut nama atau tidak. Tapi problemnya seperti kata Bang Zulpan itu. Figur yang dicalonkan itu yang dianggap tidak cocok dengan pemerintahan Jokowi. Nah, saya kira itu masalahnya. Apalagi kemudian Nasdem diperkirakan bakal berkoalisi dengan dua partai utama oposisi kan, partai oposisi yaitu partai PKS dan partai Demokrat. Jadi itu menimbulkan interpretasi yang bisa berbeda-beda bagi partai-partai di koalisi Pak Jokowi di luar Nasdem itu sudah keluar dari barisan koalisi, tapi bagi Nasdem tidak gitu. Nah ada perbedaan itu saya kira yang menimbulkan masalah gitu. Jadi persoalannya bukan soal Patsun berkoalisi atau tidak, ini soal politik aja. Soal politik. Sebab kalau kita lihat ya Mas Jayadi ya, Demokrat kan juga pernah berkunjung ke Gerindra, ya kan? Bahkan ke Golkar, kan itu koalisi juga kan? Betul. Artinya koalisi pemerintah. PKS juga mengunjungi Prabowo. PDIP pernah. Mengunjungi Prabowo juga. Prabowo, Gerindra. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi persoalan tidak ada batasan ideologi itu kan. Betul. Jadi itu yang membuat jadi terlalu longgar ya, terlalu cair itu. Nah sekarang ini Mas Jayadi ya, setelah pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, kemudian
ada wakil ketua umum yang datang ke Gerindra, ada ketua umum baru saja datang ke Golkar, ketua umum Nasdem. Nah ini nasib pencapresan Anies ini seperti apa kira-kira dalam pandangan LSI, Mas Jayadi lah? Ya itu yang jadi pertanyaan. Apakah pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh beberapa hari lalu itu menunjukkan bahwa Nasdem berubah pikiran. Ya. Nah, itu yang masih jadi pertanyaan. Gitu ya. Itu bisa akan terlihat nanti beberapa waktu ke depan. Berubah pikiran itu apabila misalnya Nasdem tidak jadi berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Kalau itu berarti Nasdem tidak jadi berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, itu berarti kan Anies kehilangan itu tadi persyaratan 20% untuk dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Nah itu berarti kan sulit bagi Anies untuk maju. Karena itu tergantung kepada apakah dia mampu memperoleh, katakanlah dia tetap, karena sudah cukup jelas juga PKS dan Demokrat 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir atau seminggu terakhir lah itu mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Anies. Itu kan. Tapi kalau misalnya pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh kemarin berarti bahwa Nasdem itu berbelok, berubah pikiran karena alasan-alasan yang politik berhubungan dengan tadi yang kita sebut, Pak Jokowi tidak cocok dengan figur Anies misalnya, atau partai-partai di barisan Pak Jokowi sekarang tidak cocok dengan Anies, lalu Bang Surya kemudian ikut dengan interpretasi itu, maka pencalonan Anies menjadi ngambang, menjadi ngambang kembali. Nah, kira-kira kecenderungannya kemana nih? Belum tahu saya, belum tahu ya. Tapi kan sangat kencang berembus kabar sebulan terakhir lah. Bahwa menteri-menteri Nasdem akan dievaluasi kan? Dan evaluasi menteri-menteri Nasdem itu, kalau kita lihat berita yang berkembang itu bukan evaluasi biasa. Maksud saya bukan evaluasi biasa itu begini. Kalau menteri-menteri dievaluasi kan biasa, Bang. Dievaluasi termasuk kalau perlu diganti kan? Karena tidak perform atau macam-macam lah. Tapi itu dari perspektif koalisi partai tidak masalah. Kenapa? Karena kalau menteri dari partai yang bersangkutan dievaluasi oleh Pak Jokowi atau oleh Presiden, lalu dianggap tidak perform, lalu diganti, nanti gantinya kan dari partai itu juga. Cuman orangnya beda. Nah, yang berhembus kencang katakanlah sebulan terakhir itu adalah Menteri Nasdem itu dievaluasi sekaligus dalam konteks mengevaluasi keberadaan Nasdem di kabinet, di koalisi. Soal reshuffle ya? Iya, soal reshuffle. Nah, sampai juga kencang beredar kabar bahwa minggu ini akan terjadi reshuffle kan? Tapi harinya udah lewat kan? Nah, katanya Rabu Pon. Iya. Ya kan? Ternyata tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, indilalahnya atau kebetulannya itu kan setelah Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh bertemu, datang Rabu Pon, yang dikatanya akan reshuffle tidak jadi. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya itu kan? Kalau memang ada hubungan bahwa tidak jadi, bahwa misalnya ya, kan nggak ada yang tahu kan kita, bahwa memang ada rencana reshuffle Rabu Pon untuk mengevaluasi posisi Nasdem, terutama. Tapi ternyata setelah Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ketemu, ternyata nggak jadi itu reshuffle. Itu berarti dua peristiwa itu berhubungan kan? Pertanyaannya, apa yang disepakati oleh mereka sehingga reshuffle nggak jadi gitu. Kalau kita kaitkan dengan cerita dari awal tadi, Bang, itu berarti boleh jadi misalnya Pak Surya Paloh menerima keberatan Pak Jokowi. Makanya langsung ke Golkar. Makanya langsung untuk menguatkan posisi kembali. Misalnya kan? Ke Golkar sebelumnya sebagai pretext ya, sebelum Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi lalu ke Golkar, itu kan sebelumnya Pak Wakil Ketua Umum ya, ke Gerindra. Pak Ahmad Ali ke Gerindra, yang juga adalah baik calonnya maupun koalisinya direstui oleh Pak Jokowi kan. Begitu. Jadi pada saat yang sama PKS dan Demokrat
seperti terkesan agak tergesa-gesa ya, tiba-tiba Ya, mengumumkan bahwa mereka mendukung Anies gitu. ya, Bahkan misalnya kemarin itu salah satu pimpinan PKS itu harus terbang ke Turki untuk Turki. menemui pimpinan tertingginya untuk menentukan pengumuman pada hari Senin kemarin gitu. Ya, Nah itu juga dalam konteks politik kan tidak bisa dilepaskan begitu saja. ya, Itu ya. peristiwa yang juga berhubungan. Berhubungan. Apa namanya? Itu artinya kan di satu sisi apa namanya, dua partai itu sebetulnya sudah jelas Tapi akan momen untuk menyatakannya ya, iya yang agak belum pasti kan waktu itu ya. iya Jadi mungkin gini Pak Jayadi, buat Demokrat ya, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Jayadi. Buat Demokrat dan PKS, setelah ada pertemuan Surya Paloh dengan Luhut di London, LBP ya, nah mungkin mereka sudah baca ini ya langkah-langkah, pasti sudah bocor lah, ya ya sudah bocor karena orang sekelas Pak SBY ini kan gimana kan masih ada tangan-tangan iyalah mantan presiden. mantan presiden, masih bisa pantau lah Betul. kan apa kira-kira pembicaraan yang dibicarakan di sana. Nah mungkin wah ini bahaya kalau kita nggak cepat-cepat deklarasi, Betul. gitu kan. Nah ternyata benar, pulang ke Indonesia Pak Surya ketemu Jokowi langsung agak geser sedikit. Ya Nah gitu kan. Ya walaupun, cuma bahasanya kan udah jelas gitu lah. Ya, seperti saya pernah katakan bahwa memang Pak Surya ini bukan seorang aktivis, ya, sehingga dia tidak siap berhadapan dengan kekuasaan, ya akhirnya dia harus terima kan gitu. iya, saya kira ada presidennya itu. Belum lama ini tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah. Itu kan sangat kencang. Kita udah tahu bahwa semua partai kecuali PDIP sepakat untuk merevisi undang-undang pemilu kan? Iya. Tahun 2021 saya kira. Setelah pemilu 2020. Bahkan saya sendiri diundang oleh Nasdem untuk bicara soal revisi undang-undang pemilu itu di DPR sana di fraksi. Iya. Sehari sebelum Nasdem berubah pikiran. Gitu. Nah, salah satu apa namanya yang diperkirakan salah satu penyebab perubahan pikiran Bang Surya waktu itu adalah dari mendukung revisi menjadi menolak revisi undang-undang pemilu itu setelah bertemu Pak Jokowi. Iya. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi bersama PDIP waktu itu menolak revisi undang-undang pemilu. Jadi bukan bertemu, itu ditelepon. Ditelepon Pak Jokowi dan langsung berubah. Padahal waktu itu fraksi Nasdem bersama PKB dan lain-lain akan bikin konferensi pers. Nah, itu. Nah, kemudian dapat kabar, kebetulan saya bersama dengan Waketum. Waketum tuh waktu itu masih menjabat sebagai ketua fraksi. Ya. Jadi ditelepon, tiba-tiba dia bilang, wah nggak jadi konferensi pers. Barusan ketum telepon mundur. Mundur. Iya. Jadi, iya, maksud saya kan berarti ada presidennya itu, Bang. iya ada presiden. Perubahan yang drastik itu kan Ya. ada presidennya. Cuman saya kira begini. Tentu Bang Surya dan Nasdem kan punya perhitungan-perhitungan sendiri ya. Karena ini bukan politisi kemarin sore, bukan politisi yang baru gitu. Jadi semuanya tentu punya perhitungan-perhitungannya sendiri. Iya. Nah, termasuk saya kira bagaimana tuh menghitung dampak elektoralnya. Kalau betul ya kita bisa menghubungkan antara tidak jadinya reshuffle itu dengan hasil pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya pada sehari sebelumnya gitu. Kalau nggak salah Selasa kan ketemunya itu. Iya. Rabu Pon itu kan kemarin. Iya. Gitu. Jadi kalau betul itu yang terjadi maka misalnya kita bisa simpulkan Nasdem nggak jadi nyalonin Anies kan? Itu berarti Anies tinggal punya dua partai lagi hanya Demokrat dan PKS. Itu Anies mencari tambahan suara itu soal lain, tapi dampak elektoral yang diakibatkan oleh perubahan sikap Nasdem itu soal lain lagi kan? Itu Nasdem berhadapan dengan publik. Iya. Nah kita tahu memang pemilih Nasdem ini sejak awal memang itu cenderung lebih berada di kiri agak jauh. Jadi bukan kiri tengah. Jadi posisi Nasdem itu pemilihnya cenderung mirip PDIP. Iya. Cuman beda kelas. Pemilih Nasdem cenderung lebih banyak di perkotaan,
lebih agak lebih kelas menengah ke atas, Ya. seperti dicerminkan oleh penonton Metro TV yang milik Bang Surya kan. Sementara PDIP itu sama dengan Nasdem, lebih kiri jauh gitu. Tetapi kelasnya karena Wong Cili gitu kan, Soekarnoid dan sebagainya lebih banyak di pedesaan. Agak merata barangkali ya. Agak merata. Nah, sementara ketika Nasdem mengumumkan Anies, posisi Anies itu kan dari segi elektoral minimal selama 5 tahun terakhir lah. Itu kan lebih banyak di kanan jauh. Iya. Lebih dekat misalnya dengan pemilih PKS terutama, atau pemilih partai-partai Islam seperti Partai PAN, Partai P3 gitu. Yang cukup jauh jaraknya dengan ini. Pemilih Anies itu. Dan pemilih Anies itu menurut saya sekarang pendukung Anies, bukan pemilih Anies, karena Anies kan belum terpilih jadi presiden. Pendukung Anies itu. Simpatisan Anies. Iya. Kalau dikaitkan dengan hasil survei itu, yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi itu cenderung adalah supporter Anies. Lebih banyak ya. Tentu ada juga pendukung Jokowi yang milih Anies, tapi tidak sebanyak pendukung Jokowi milih Ganjar kan. Nah, sekarang Nasdem sebagai sebuah partai itu kan melompat tuh. Dari secara elektoral. Dari yang kiri agak jauh melompat ke lewat tengah lalu ke kanan agak jauh. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah banyak pemilih Nasdem itu yang berpikir untuk meninggalkan Nasdem ketika mencalonkan Anies. Tapi saat yang sama juga banyak pendukung Anies yang berseberangan, oposan terhadap Jokowi itu berpikir untuk mendukung Nasdem karena Nasdem mendukung Anies. Faktor Aniesnya. Itu. Nah, sekarang ini kan prosesnya karena pengumuman Anies itu kan bulan Oktober ya, Bang? 3 Oktober. 3 Oktober kan baru. Jadi prosesnya belum selesai tuh. Yang mau keluar mulai keluar, yang baru masuk ini ada yang sudah dekat pintu, ada yang baru berpikir-pikir mau melangkah gitu. Ada yang sudah masuk betul ke dalam rumah Nasdem gitu. Itulah salah satu penyebabnya kan suara Nasdem di survei-survei kan agak turun naik tuh. Dalam beberapa survei pasca Oktober ya. Meskipun kalau di survei LSI cenderung di atas 4%-an tuh. 5%. Terakhir itu Januari yang lalu suara Nasdem itu di survei LSI itu sekitar 5%. Artinya pencalonan Anies itu tidak berdampak negatif juga sebetulnya. Meskipun dampak positifnya belum terlihat jelas. Nah, kalau misalnya Nasdem tidak jadi mencalonkan Anies, kan bisa dibayangkan tuh, yang keluar dari Nasdem tadi agak sulit untuk balik. Yang tadinya pendukung Anies itu mau masuk ke Nasdem, menjadi mundur. Nah, itu saya kira yang harus dihitung secara cermat oleh Nasdem akibat langkah-langkah ini. Salah-salah bisa nggak lolos threshold. Begitu. Padahal tugas partai di Indonesia, tugas partai di Indonesia kan 2 dalam pemilu. 1 kalau bisa capres-cawapresnya menang. 2, tapi wajib nih. Yang kedua ini wajib. Nggak bisa lolos itu parliamentary threshold. Kalau bisa jumlah suaranya meningkat. Gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan jumlah suara itu? Antara lain kalau mendorong capres yang bisa punya efek ekor jas istilahnya ya, efek positif kepada perolehan suara partai. Nah, Nasdem kan mau mencoba melakukan itu sebetulnya, dengan mendukung Anies itu. Tapi kalau misalnya itu nggak jadi di tengah jalan seperti ini, maka ya harus ada reposisi Nasdem. Itulah pertanyaannya, masih cukup nggak waktunya? Kan sekarang sudah mulai proses mau daftar calon sementara kalau untuk legislatif. Kalau untuk capres jelas ya untuk nanti pencalonan pada 7 September dan seterusnya. Itu saya kira yang cukup challenging bagi Nasdem. Apakah misalnya yang harus dihitung, apakah misalnya keputusan untuk berubah pikiran itu lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek misalnya, hanya terkait dengan pemerintahan Jokowi, atau itu terkait dengan kalau itu mengorbankan nasib Nasdem dalam jangka panjang, misalnya untuk pemilu 2024 dan seterusnya, maka itu keputusan yang harus dilihat ulang. Gitu. Kalau kita lihat ya, tadi kan kita bicara persoalan posisi figur Anies ya. Ini kira-kira yang membuat Pak Jokowi tidak happy dengan Anies ini sisi apa gitu kira-kira menurut Mas Jayadi? Saya kira yang utama itu adalah begini, Pak Jokowi itu punya kepentingan, baik sebagai pribadi, sebagai
presiden yang akan nanti mantan presiden maupun sebagai orang partai, politisi kan, yaitu di masa depan. Jadi kita tahu Pak Jokowi perlu bagaimanapun kita harus kita akui bahwa Pak Jokowi sudah masuk dalam kerangka yang disebut dengan keluarga politik. Pak Jokowi punya keluarga politik sekarang, ada anaknya, ada menantunya. Bahkan anaknya yang satu lagi mau juga masuk ke politik. Ada iparnya. Ada iparnya juga. Itu berarti kan Pak Jokowi perlu sebagai politisi sedapat mungkin mengamankan mereka kan ke depan. Yang kedua tentu saja tampaknya Pak Jokowi punya ambisi gitu untuk meninggalkan warisan-warisan yang monumental. Nah, salah satu yang sudah terlihat cukup monumental adalah infrastruktur kan. Nah, tapi di antara infrastruktur itu yang paling monumental adalah IKN kan, misalnya. Jadi ada agenda masa depan yang tampak ingin dilaksanakan oleh Jokowi. Nah, tampaknya beliau berpikir bahwa yang paling mungkin melaksanakan itu atau yang paling mungkin untuk itu adalah calon yang kira-kira tidak terlalu berbeda dengan beliau. Nah, yang tidak terlalu berbeda dengan beliau itu sementara ini terlihatnya lebih ke Ganjar sama Prabowo. Atau mungkin nanti kalau Puan Maharani maju ya Puan Maharani gitu ya. Anies beda. Anies itu dianggap sebagai lebih figur oposisi. Antitesis kalau saya bilang. Nah, ya kalau istilah Bang Zulfan itu cenderung disebut sebagai antitesis ya. Istilah itu juga yang membuat PDIP saya kira makin mengeras ya. Mengatakan bahwa memang pencalonan Anies oleh Nasdem itu tidak tepat untuk koalisi Jokowi, kira-kira gitu kan. Jadi saya kira itu faktor utamanya. Meskipun sekali lagi itu sebetulnya faktor interpretasi kan. Belum tentu misalnya begini, secara normatif sebetulnya semua presiden yang terpilih pasti dia akan melanjutkan sedikit atau banyak agenda presiden sebelumnya kan. Lihat aja Pak Jokowi. Kan tidak semua agenda pemerintahan Pak SBY kemarin dimatikan. Dihentikan, banyak yang berlanjut gitu. Baik berlanjut karena alasan hukum, berlanjut karena alasan substansi memang perlu, dan seterusnya. Nah, tapi saya kira faktor utama. Lebih ke soal yang kedua mungkin adalah faktor-faktor yang sifatnya personalistik yang berbeda, gitu. Dan memang kan dalam setiap perhelatan pemilu itu isunya selalu dua kan, continuity atau change kan. Itu yang Anies pakai itu kan. Gitu. Apakah ini soal keberlanjutan atau soal perubahan gitu. Nah, tampaknya bagi Pak Jokowi perubahan itu lebih menonjol dalam figur Anies dibandingkan dengan dalam figur yang lain seperti Ganjar dan Prabowo gitu. Meskipun nanti kalau siapapun yang terpilih sebagai mantan presiden, Pak Jokowi kan pasti harus berhubungan dengan mereka nanti. Gitu. Karena itu harapan ya. Karena kita lihat kan presiden-presiden sebelumnya ini ya, hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY renggang ya kan. Kemudian hubungan SBY dengan Jokowi juga tidak terlalu akrab ya. Nah, mungkin ini dengan terpilihnya Ganjar atau Prabowo sebagai presiden nanti dianggap ini akan continuity-nya lebih mudah lebih menonjol gitu. Mungkin, tapi belum tentu juga kan? Ya, belum tentu. Orang kalau belum berkuasa kan bisa aja ya. Iya, betul. Kalau udah berkuasa kan berubah lagi ya. Iya, betul. Susah ini kita bukan bicara sama besi. Kita bicara sama manusia. Manusia yang bisa berubah. Ya, pikirannya juga berubah. Lingkungannya juga bisa berubah. Gitu. Kita aja sama istri bisa berubah ya. Baiklah, Mas Jayadi. Kita coba melihat ya bahwa keputusan koalisi perubahan ini ya, terutama kita lihat terakhir PKS dan Demokrat itu sebenarnya kan belum mantap ya. Di dalam mendukung Anies ini dengan deklarasi mereka kemarin. Benar. Karena orang melihat kok ini lewat press release, lalu yang satu di bandara gitu kan, dan kemudian Nasdem itu tidak hadir.
Nah ini kan apakah tanda-tanda akan balik kanan ini Nasdem ini dari Anies? Iya, kemarin itu saya lihat Hmm. beredar video di mana Demokrat sama PKS, kalau nggak salah di rumahnya Anies ya, Di kalau nggak rumah salah. Anies, ya. Itu konferensi pers. Ya. Lalu ada yang pertanyaan mana Nasdem gitu kan. Hmm. Tapi saya perhatikan di video itu, Bang. Saya lihat ada Pak Sugeng Suparwoto Ada, di tapi belakang. sembunyi. Tapi di belakang, ya Ya, kayak malu-malu gitu. Malu-malu, sembunyi. Harusnya sebagai salah satu motor koalisi ngomong kan. Ngomong. Gitu. Kan dia ada tim kecil gitu kan. Betul, lah dia tim kecil. Dan katanya pulang duluan juga. Nah, dia sembunyi di belakang itu kan, badannya si Sekjen itu kan besar. Iya, betul. Sama- Pak Tuku Rifki Harsha ya. Iya, jadi Sugeng saya lihat tuh. Iya, Kadang-kadang betul. nampak telinganya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Terus lama-lama pelan-pelan hilang Iya. gitu kan. Jadi kalau kita ukurnya dari hadir nggak Nasdem, hadir. Hadir. Nah, cuman memang kalau diinterpretasi lebih jauh dari gestur seperti kata Bang Zulfan, ya kayaknya perannya kok kecil gitu. Ya, Nah, ya. itu. Jadi Atau sebenarnya ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi kita tidak berperan gitu kan. nah, waktu itu Pak Jokowi belum ketemu dengan Bang Surya kan? Waktu itu saya kira belum. itu hari apa? Itu hari Senin kalau nggak salah. Senin ya? Iya, Pak Jokowi ketemu Bang Surya kan hari Selasa kan? Ya, tapi kan kira-kira gini, apa yang isi pertemuan itu kan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan hanya momen politiknya aja. Ya. Sebenarnya kan mereka sudah tahu Ya, apa ya. ini waktu ketemu dengan Luhut itu Ya, kan. ya, Itu kan betul. sudah terbuka Betul. sebenarnya. Betul. Nah, Bang Surya akan sampaikan pertemuan dengan Luhut begini. Mm-mm. Nah, jadi tolong kalian jaga-jagalah. Ya. Kan gitu kan. Betul. Kira-kira. Dan itu langsung ditangkap oleh Demokrat maupun PKS kan. Nah, Dan itu gitu. karena itu mereka melakukan manuver untuk mengumumkan gitu. Ya. Ya. Jadi Memang betul kata Bang Zulfan, ya, kalau ibarat orang mau buka bisnis itu yang dilakukan baik oleh Nasdem maupun Demokrat dan PKS itu dalam mengumumkan Anies itu kan baru soft launching, ya, belum grand launching. belum Kan? kena launching. Yang ditunggu kan grand launchingnya sebetulnya. Iya. Tapi memang begini Bang, sebetulnya syarat koalisi itu ada dua menurut saya. Satu, terpenuhinya presidential threshold. Ya. Dua, terpenuhinya capres-cawapres. Iya. Ada capres sekaligus cawapres. Iya. Kalau menggunakan dua syarat itu, belum ada satupun koalisi terbentuk. Belum ada. Ada koalisi Pak Prabowo dengan Muhaimin, baru ada capresnya. Tapi sudah memenuhi syarat presidential threshold. Ada KIB, presidential thresholdnya udah penuh, Iya. udah lebih. Belum ada Tapi capres. capres-cawapres nggak ada. Nggak ada. Ada PDIP sama dengan KIB. Ada presidensial threshold yang terpenuhi, tapi capres-cawapresnya belum ada. Belum ada. Meskipun mungkin sudah ada, Ya. tapi belum diputuskan. Masih di kantong. Masih di kantong. Ya. Entah kantong atas atau kantong bawah kita nggak tahu. Yang ketiga, ada bakal koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Iya. Sudah ada calonnya, calon presidennya, tapi presidensial threshold-nya belum jelas terbentuk apa enggak. Iya. Begitu. Cawapresnya juga belum. Betul, apalagi calon wakil presiden. Jadi kita dengarkan di bakal koalisi perubahan ini ada problem di penetapan cawapres kan? Karena Nasdem kayaknya menyorongkan nama juga. Iya. Demokrat menyorongkan nama AHY, sementara PKS menyorongkan nama Pak Aher. Nah itu kan belum selesai itu urusannya gitu. Jadi saya kira pengumuman PKS dan Demokrat itu kemarin untuk antara lain ya untuk mengantisipasi alasan Nasdem balik badan saya kira. Iya. Ya enggak? Iya. Kan nanti salah satu alasan yang paling objektif yang bisa dipakai oleh Nasdem untuk balik badan adalah kita enggak punya kawan koalisi. Demokrat sama PKS sampai tidak jelas sikapnya mau dukung Anies apa enggak. Nah untuk mengantisipasi itu kemudian dengan cepat Demokrat dan PKS mengumumkan. Jadi saking cepatnya lewat rilis ya. Rilis tertulis. Ya, itu yang Demokrat ya. Ya. Lalu kemudian diikuti oleh konferensi pers di rumah Pak Anies itu. Saya kira itu ya. Bukan di rumah, yang paling ini kan yang di itu, Pak. Di bandara. Oh iya, lagi di bandara ya betul. Waktu pulang dari Turki betul, itu kan. betul. Nah, itu memang nggak ada Nasdem sama sekali. Betul, itu ya benar. Ya, itu nggak ada. Yang diumumkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro ya, Pak Sohibul Iman. Ya. Ya. Waduh, jadi kalau kita lihat persoalan
eh, Capres, koalisi cawapres. capres-cawapres masih jauh ya. Masih jauh Ya, tampaknya. koalisinya belum terbentuk, threshold-nya juga belum pasti. Ini menurut Capresnya, Nah, cawapresnya juga belum jelas. Apakah pasti misalnya Pak Prabowo jadi dicalonkan? Itu juga masih pertanyaan kan? Bagaimana kalau tiba-tiba Pak Muhaimin nggak jadi? Misalnya karena dia nggak dipilih sebagai cawapres. ya, Kan nggak tahu juga. KIB bagaimana? Apakah misalnya katanya KIB itu lebih dekat untuk mencalonkan Ganjar kan? Bagaimana kalau Ganjar nggak dicalonin oleh PDIP misalnya? ya. Apakah berani KIB nyalonin Ganjar? Kan nggak tahu juga. Masih banyak problem lah. Masih banyak Ya, problem. karena faktornya saya kira ya, kita ini kan ada ewuh pakewuh ya, gitu itu kan problem ya. Jadi nanti kalau Golkar calonkan Ganjar, kan udah terbukti itu. Begitu Nasdem nyebut-nyebut Ganjar dalam rakernasnya sebagai calon presiden, kan ada reaksi ya. Iya, betul. Dianggap kok Campurin urusan partai orang. ya kader orang, apa nggak punya kader sendiri gitu kan. Nah, jadi itu juga imbasnya kepada partai-partai lain juga harus hati-hati untuk mengusung Ganjar. Kecuali PDIP memang berkoalisi dengan mereka ya, Betul. Mas ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah sekarang kan gini Mas, salah satu problem koalisi perubahan ini, ya, kenapa kita sebut ini? Karena dia sudah mendeklarasikan calon presiden. Ya. Bakal calon presidennya sudah ada ya. Nah, sekarang kan problemnya di bacawa presnya ini, kan gitu. Nah, dari segi pandangan politik dan lembaga survei, ya, etis nggak? Misalnya Nasdem, padahal kan dari segi survei, yang namanya AHY itu kan nggak jelek-jelek amat, bahkan sangat bagus, ya. Hasil survei dia untuk calon wakil presiden, gitu kan. Dan untuk calon presiden pun masih di atas 5 ya. Nah jadi, sekarang Nasdem tidak menginginkan AHY sebagai cawapresnya, malah mengusulkan ada nama Khofifah dan ada nama Andika. Nah ini secara etika politiknya bagaimana? Sementara kan mereka mau berkoalisi nih, tapi ada kawannya yang elektabilitasnya bagus tapi tidak mau. Ini dasar pemikiran seperti apa ini, Mas? Saya kira etika politiknya itu terletak pada proses kesepakatannya. Sepanjang itu, misalnya kan yang beredar di publik disepakati bahwa calon wapres itu dibicarakan bersama. Atau ada juga kata Nasdem sebagian diserahkan kepada Anies kan gitu. Nah, pertanyaannya itu dilaksanakan apa enggak itu? Sudah disepakati belum? Kalau belum ya tidak melanggar etis kalau Nasdem juga tetap mengusulkan nama lain. Tapi sangat masuk akal bagi Demokrat untuk mencalonkan AHY. Satu, karena dia anggota koalisi. Dua, karena dia punya calon yang cukup kompetitif, seperti kata Abang tadi, terutama kalau menjadi cawapres. Jadi itu sangat masuk akal. Sama juga dengan sangat masuk akalnya kalau PKS juga punya hak untuk mencalonkan nama cawapres gitu. AHR misalnya ya. Nah, tinggal lagi koalisi ini kan dibentuk terutama salah satu tujuannya adalah untuk memenangkan capres kan, pilpres. Itu berarti kan salah satu pertimbangan yang harus mereka lakukan adalah pasangan mana yang paling mungkin memenangkan pertarungan atau pasangan mana yang paling mungkin kompetitif begitu. Nah, karena tadi tidak ada calon presiden yang dominan, tidak ada nama bakal calon presiden yang dominan. Kalau yang maju 3 itu, Anies, Ganjar, dan Prabowo, maka posisi cawapres menjadi sangat penting, Bang. Sangat penting, baik secara individual, elektoral individunya, maupun kalau itu dikaitkan dengan basis strategi yang mau dipakai. Dugaan saya partai-partai akan menggunakan strategi teritorial untuk menghitung capres-cawapres mana yang bakal mereka salah satu untuk memenangkan pilpres. Apa itu strategi teritorial? Pertama pasti perhatian utama Jawa. Nah di Jawa ini kan udah jelas tuh. Isunya 2 aja, memaksimalkan Jawa Barat atau memaksimalkan Jawa Timur. Kenapa begitu? Karena di Jawa Tengah
susah lah ya. Itu Pak udah, Prabowo susah ngambilnya. ya, itu Anies PDIP lah itu udah. PDIP lah, Ya. susah. Jadi pilihan Pak Prabowo dan Anies dua kan, memaksimalkan Jawa Barat atau memaksimalkan Jawa Timur. Sama, Pak Ganjar juga sama pilihannya. Ya. Karena dia sudah cukup kuat di Jawa Tengah. Sekarang kalau dia mau memperbesar kemenangan, dia memaksimalkan Jawa Barat atau memaksimalkan Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kembali ke koalisi perubahan. Koalisi perubahan, misalnya kita tahu bahwa posisi Anies cukup kuat di Jawa Barat. Kalau misalnya 3 orang itu bertarung, Prabowo, Anies, Ganjar bertarung, itu tiga-tiganya bisa sama kuat tuh Bang. Kenapa? Karena PDIP punya basis sendiri kan. Kalau kita lihat suara PDIP di Jawa Barat itu bisa mencapai 28, 30% di Jawa Barat loh ya. Pemenang pemilu PDIP itu, walaupun Pak Jokowi kalah di situ. Tapi kan PDIP sekarang berhadapan dengan 2 calon. Kalau tiga-tiganya maju, Anies dan Prabowo. Anies dan Prabowo bisa berbagi di wilayah yang sama. Sehingga suaranya bisa aja 30-30. Itu artinya bagi koalisi perubahan memaksimalkan Jawa Barat mungkin bukan pilihan utama. Apa pilihan utamanya? Berarti memaksimalkan Jawa Timur. Nah, pertanyaannya, calon mana yang paling mungkin secara teritorial kuat di Jawa Timur? Itulah hitung-hitungannya, apakah AHY, apakah Khofifah. Gitu. Mana yang paling banyak minimal secara kualitatif punya kekuatan. Tapi saya boleh kasih pendapat ya, walaupun sebagai host ya. Kita kan diskusi kan. Iya. Kalau saya lihat, misalnya Khofifah, bagaimanapun kan suara Jawa Timur itu kan secara organisatoris itu kan dikuasai oleh PKB. Ya, PKB. Berarti ini kan udah diambil oleh Prabowo. Kan gitu. Kalau jadi dengan Muhaimin kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya perubahan ini, Anies misalnya mengambil Khofifah, itu porsinya semakin sedikit menurut saya. Nah, kenapa? Dalam pandangan saya, kenapa AHY itu juga di Jawa Timur itu bisa kuat? Karena wakil gubernur yang ada sekarang ini Demokrat. Dan itu orang disukai kaum milenial. Ya, siapa namanya? Emil Dardak. Dr. Emil Dardak. Ya, masih muda, orangnya cerdas, pintar nyanyi, pintar main piano. Dan kita lihat di YouTube di mana-mana dia muncul, kaum milenial itu banyak. Nah, ini kan sebenarnya basis buat Demokrat. Kalau AHY diusung oleh koalisi perubahan ini. Orang tidak melihat itu, orang hanya melihat Khofifah ini NU. Dia nggak tahu NU ini sudah terbelah-belah juga. Bukan PBNU-nya ya, bukan organisasi NU-nya, tapi afiliasinya kan sudah ke PKB. Kemudian ada yang P3, ada juga yang Golkar, karena banyak orang NU di Golkar. Betul. Ya kan, Nasdem sedikit lah, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya, kalau dalam pandangan saya, ini Anies AHY ini bagus, gitu untuk itu. Ini pandangan saya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan lembaga survei. Betul. AHY bukan pilihan yang buruk. Untuk carry out Jawa Timur, untuk mengambil Jawa Timur ya. Alasannya karena keluarga SBY berbasis di Jawa Timur. Ibas itu termasuk punya suara yang paling besar di situ. Di Pacitan, sekitaran Blitar gitu ya, daerah-daerah yang mereka berbasis keluarganya. Ditambah apa istilahnya itu daerah Mataraman ya? Iya, Mataraman yang biasanya PDIP, tapi yang untuk Pacitan, Blitar, termasuk yang Madiun dulu kepala daerahnya itu Pak Emil di Trenggalek kalau nggak salah. Ya, Trenggalek. Itu kan Demokrat cukup kuat, keluarga AHY saya kira potensial bisa kuat di situ. Ada kekuatannya bisa dilakukan. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kalau kita bikin simulasi pasangan, Anies Khofifah dan Anies AHY itu tidak beda-beda jauh amat sebetulnya secara elektabilitas sekarang. Yang bisa membedakan keduanya sekarang itu adalah soal kekuatan atau kelemahan kualitatif. Yang kita bicarakan tadi baru kualitatif. Belum tentu itu materialize, betul-betul termanifestasi di dalam dukungan elektoral kan. Nah, dalam konteks dukungan kualitatif itulah banyak orang berpikir orang yang pro untuk memajukan Khofifah itu Khofifah bisa lebih unggul secara kualitatif. Abang bilang tadi misalnya kalau daerah Tapal Kuda, daerah NU itu kan sudah sama Gerindra.
karena Muhaimin di sana. Itu Iya. berarti kemungkinan PKB. Iya. Kalau kita lihat pengalaman belum tentu juga kan. Iya. Tahun 2018 Pilgub Jawa Timur, Hovifah berhadapan dengan lawannya PKB, bahkan bersama PDIP waktu itu kan. Iya. PKB, PDIP, Saifullah Yusuf dan Putih waktu itu kan, Iya. melawan Hovifah. Demokrat, Golkar, Nasdem. Iya. Lawan dua kekuatan utama di Jawa Timur secara partai, PDIP sama PKB. Iya. Ternyata pemilih perempuan Iya. di Jawa Timur sekitar dalam exit poll yang kami di LSI punya itu sekitar 54%, 55% itu memilih Hovifah. Iya. Hanya 45-46% memilih Saifullah Yusuf dan Putih. Yang laki-laki terbelah dua. Terbelah dua. Gitu, memilih Hovifah dan memilih. Sehingga keunggulan Hovifah waktu itu ada di kaum perempuan. Karena dia juga Fatayat NU. Fatayat ya. NU, Muslimat NU, bukan Muslimat Fatayat. NU ya, Muslimat. tiga kali jadi ketua umum Betul. Muslimat NU. Kayaknya sampai sekarang masih ya. Masih kayaknya. Iya masih. Iya. Itu, tapi betul kata Bang Zulfan, hitung-hitungannya masih dinamis, tidak statis. Iya. Ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan satu hal yang menguntungkan, ini kan persoalan presidensial threshold itu kan tidak ada di tangannya Hovifah. Tidak. Itu kan di tangannya AHY, benar. Iya kan? Benar. Nah ini yang harus dihitung gitu loh. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat di elektoralnya, ya nggak beda-beda tipis ya. Nah ini plus presidensial threshold itu harusnya kan memilih AHY yang logik ya, yang logik itu. Gitu. Jangan bicara menang aja. Kita bicara menang, otopi, tapi nggak bisa maju. Iya betul. Iya kan? Iya betul. 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 Ya kan ini tiga koalisi ini nggak bisa lagi kemana-mana. Kalau betul mau bicara koalisi mereka bertiga. Iya betul. Nah, walaupun kita ragu dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak SP ya. SP kita mulai ragu-ragu lagi nih. Saya kira Bang Zulfan lebih tahu lah kan karena lama bersama Pak SP kan. Sampai sekarang masih lah. Walaupun sekarang agak nonaktif gitu kan. Ya kalau saya ditanya ya pasti ini akan exit ya. Brexit kalau dulu kan Brexit. Ini bagaimana Brexitnya nih kan gitu. Brexit baik di Brebes maupun di Inggris, Inggris. sama-sama bermasalah, Bang. Bermasalah itulah. Sampai hari ini orang bermasalah tuh di Inggris dengan Brexit tuh, dianggap banyak bebannya. Dan dulu sempat ada keributan dan kemacetan terlalu panjang waktu Lebaran kapan gitu di Brexit. Yang Brebes exit itu ya. Jadi gitu. Sampai Pak Jokowi turun tangan ya. Iya, itu yang saya maksud. Jadi kalau memang Pak SP dengan Pak Jokowi ketemu itu dalam rangka seperti Brexit, maka ya pelajaran dari dua Brexit itu ada banyak masalah gitu. Yang tidak selesai sampai sekarang belum selesai ya. Kecuali Brexit yang Brebes ya. Itu kan ya tinggal pengaturan di jalan rayanya kan, di jalan tolnya. Kalau politik kan lebih berat daripada persoalan infrastruktur. Betul, jauh lebih berat. Jauh berat. Kalau infrastruktur kan lebih pasti, Bang. Bisa dihitung besteknya kan, speknya segala macam. Politik ya karena nggak bisa diprediksi. Susah kan. Apalagi di Indonesia ya. yang tadi seperti saya bilang, banyak faktor yang tidak bisa dihitung atau terlalu banyak faktor yang tidak bisa dihitung. Baik, Mas. Jadi kita melihat begini, ini persoalannya kan persoalan PDIP ya. Nah, bagaimana kita melihat, Mas Jayadi melihat bahwa langkah politik ini terkait dengan Pilpres. PDIP ini. Kalau kita lihat sejarah, PDIP ini selalu berkoalisi dengan partai lain. Dalam pemilu terutama terbaik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Hanya di beberapa tempat PDIP itu tidak berkoalisi dengan partai lain dalam pemilu. Misalnya yang kita bisa hitung lah, misalnya di Jawa Barat sendiri kan. Tapi kebanyakan tempat lain walaupun dia bisa maju sendiri, dia cenderung mau berkoalisi. Dan untuk Pilpres 2024, kalau kita pegang pernyataan-pernyataan berbagai fungsionaris PDIP, termasuk ketua umumnya, sekjennya, itu kecenderungannya PDIP ingin berkoalisi dengan partai lain, gitu. Nah, itu berarti PDIP, pertanyaannya PDIP akan berkoalisi dengan mana? Dugaan saya kalau koalisi perubahan terbentuk, hampir pasti tidak akan berkoalisi dengan koalisi perubahan. Karena satu, ada Anies di situ. Dua, ada Demokrat di situ. Tiga, ada PKS.
Tidak bisa kan PDIP? Berarti 3 partai udah nggak Iya, aneh. kalau sama Nasdem masih mungkin kan. Berarti sisa 5 partai. Sisa 5 partai. 5 partai pun sudah berkoalisi kan. Ya. Jadi apakah akan ke KIB atau akan ke Pak Prabowo? Tergantung. PDIP mau nyalonin presiden apa nyalonin wakil presiden? Presiden, ya. Kalau PDIP mau mencalonkan wakil presiden, maka sangat potensial berkoalisi dengan Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo menurut saya akan dengan sangat senang hati menerima cawapres dari PDIP kalau cawapresnya itu Ganjar. Katanya 1 putaran tuh. Bisa. Ya, bisa 1 putaran. Bisa 1 putaran. Atau kalau dibalik gimana? Ganjar nomor 1, Prabowo nomor 2 bisa nggak? Nah pertanyaannya Pak Prabowo mau nggak itu? Ya. Itu yang jadi pertanyaan. Meskipun tetap masih mungkin ya. Masih mungkin ya. Toh Pak Prabowo jadi Menteri Jokowi juga mau kan? Mau, ya. Nah ini kalau turun sedikit, naik sedikit jadi wapres gitu. Ya tapi nggak tahu lah ya. Tapi kalau sampai sekarang kan Pak Prabowo kekeh sebagai capres. Ya. Jadi kalau PDIP mencalonkan cawapres, ya paling potensial ke Pak Prabowo. Kalau dia mencalonkan capres, dia ke sini. Tergantung siapa dulu. Kalau dia Puan Maharani yang dicapreskan, nah kemungkinan ya pasti nggak akan ke Prabowo kan kalau Prabowo tetap nyapres. Prabowo juga mungkin sulit menerima kalau Puan Maharani jadi capres lalu Prabowo jadi cawapres kan? Iya. Karena susah ngitungnya itu dari segi angka. Itu berarti kan KIB juga belum tentu mau. Iya. Kalau capresnya Puan Maharani. Kecuali kalau capresnya Puan Maharani, wakilnya Erlangga misalnya. Tapi kalau wakilnya Erlangga, mungkin PAN sama P3 pergi. Iya kan? Iya. Nah, kalau capresnya PDIP adalah Ganjar, dugaan saya KIB akan dengan senang hati menerimanya. Itu jadi pilihan-pilihannya itu. Tapi kalau misalnya PDIP kekeh gitu, pokoknya ada koalisi apa nggak ada koalisi, kami nyalonin Puan Maharani. Iya. Maka kemana kira-kira KIB? Kalau Prabowo kan kemungkinan maju. Iya. Karena mungkin kalau lawan Puan Maharani dia lebih confident kan, bakal menang. Dengan catatan Aniesnya nggak maju. Iya. Kalau pertanyaannya kalau PDIP kekeh mau mencalonkan Puan Maharani, pertanyaannya bagaimana sikap Ganjar? Iya. Kalau Pak Ganjar berani keluar dari PDIP atau nyalon sendiri, KIB akan dengan senang hati menerimanya. Jadi kalau kita hitung begitu, lagi-lagi balik ke awal, Bang. Masih banyak betul yang belum jelas. Dan apa benar ini info-info yang berkembang ini katanya KIB ini tergantung arahan presiden. Kalau saya kira iya, dan saya mendengar sendiri dari fungsionaris KIB. Ya. Langsung saya dengar sendiri dari salah satu fungsionaris KIB yang cukup berpengaruh lah, cukup penting menurut saya, bahwa dalam memutuskan capres-cawapres KIB antara lain akan mendengar kira-kira apa ya bahasanya ya, kira-kira berkonsultasi lah gitu, mendengar, berdiskusi atau apalah kira-kira. Kalau bahasa Bang Zulwan terlalu keras kali ya, arahan gitu kan. Arahan. Nah. Ya, jadi mungkin berkonsultasi atau apa. Tapi saya kira penting. Walaupun tipis ya. Makna yang substansialnya kan tipis itu. Iya. Bahasanya memang beda ya. Nah, oke. Sekarang kan kita lihat ya. Ini kok yang lebih tegas ngomong malah Bang Zulfan daripada saya ya. Nah, kan lembaga survei harus gitu dong. Iya. Kan banyak variabelnya. Kalau kita kan nggak ada variabel. Ya, begini Mas Jayadi ya. Sejauh atau sebesar apa kemungkinannya bahwa calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi itu pasti menang? Lagi-lagi tergantung siapa lawannya. Ya. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya mengendorse Ganjar maju, tapi Anies sama Prabowo juga maju, maka pertarungannya akan sengit ya. Kompetitif, minimal 2 putaran itu. Ya, paling tidak ada 2 putaran gitu. Mungkin endorsement Pak Jokowi itu akan cukup menjamin calon yang dia endorse
kalau calonnya itu cukup kuat, misalnya Pak Jokowi mencalonkan Ganjar, endorse Ganjar, itu paling menjamin Ganjar untuk masuk ke putaran kedua. Lalu di putaran kedua, kalau tiga-tiga maju, berarti Pak Ganjar kan akan berhadapan dengan mungkin Anies atau mungkin Prabowo, begitu. Dalam sejumlah simulasi, Anies lawan Ganjar itu, siapapun pasangannya, cenderung masih bisa saling mengalahkan, Bang. Gitu. Demikian juga dengan kalau Ganjar berhadapan dengan Prabowo, walaupun sering dalam simulasi Prabowo sering kalah, dalam simulasi head to head, tapi masih mungkin juga menang. Tergantung siapa pasangannya gitu. Tapi kalau misalnya Ganjar dicalonkan berpasangan dengan Puan Maharani, itu akan lebih mudah bagi Anies atau Prabowo untuk menang. Gitu ya. Bukan faktor Ganjar ya, faktor Puannya ya. Satu itu, yang kedua karena sama-sama dari PDIP kan, sehingga para pemilih yang tidak melulu melihat figur calon, tapi juga melihat partai, misalnya ada yang anti PDIP kan, maka dia akan cenderung lebih dia tidak suka betul sama PDIP misalnya, walaupun masih cocok dengan Pak Ganjar misalnya kan, ada yang begitu kan, dia dia bisa lari tuh kalau dua-duanya Ganjar Puan gitu. Jadi dengan begitu maka kita bisa menduga bahwa walaupun PDIP maju sendiri, kemungkinan tidak akan dua-duanya yang dimajukan. Ganjar Puan itu akan salah satu kayaknya. Salah satu, dan harus ada koalisi dengan partai lain. Betul. Kecuali partai lain nggak mau berkoalisi. Begitu. Tapi saya kira maulah dengan PDIP. Kalau Ganjar misalnya ya tinggal cari wakilnya aja. Kan? Tapi kalau PDIP memajukan Puan sebagai capres, nah itu tampaknya agak sulit mencari kawan koalisi. Orang bicara realistik ya. Angka-angka yang sudah keluar ini kan juga pertimbangan yang rasional. Gitu. Nah, kita agak sedikit beralih ini kepada sistem pemilu kita yang sudah masih diperdebatkan sampai sekarang mengenai proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Apakah masih relevan nih kita persoalkan masalah ini? Iya, sebetulnya kan memang di dalam negara yang demokratis pilihan proporsional tertutup atau proporsional terbuka itu biasa aja sebetulnya. Biasa ya. Nah, cuman ada dua masalah di kita kalau mau mengubahnya sekarang. Misalnya dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Satu, sistem proses pemilu di jalan. Ya. Mungkin orang bisa berkata begini, dulu yang tahun 2009 ya? Apa 2004 ya, yang MK juga memutusin bahwa seharusnya dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka. Itu kan juga ketika tahapan pemilu sudah dimulai juga, ya. Tapi waktu itu kan kita masih belajar, masih awal kan, masih awal-awal. Kalau sekarang kita ini udah mau 25 tahun melaksanakan pemilu nasional. Kok mau berubah di tikungan gitu? Kenapa dulu kalau memang mau mengubahnya, kenapa waktu 2021 ketika hampir semua partai mau merevisi undang-undang pemilu tidak melakukannya? Kenapa baru sekarang itu? Itu yang yang akan menimbulkan perdebatan. Yang kedua, mengubah sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup itu mungkin tidak terlalu bermasalah kalau partai politik kita sudah demokratis. Kalau internal demokrasi internal di partai itu sudah terbangun. Kita semua tahu partai kita kan belum terbangun tuh pelembagaan partai, mekanisme berjenjang dari bawah sampai ke atas. Proses rekrutmen pencalonan yang demokratis kan belum. Semuanya masih tergantung pada ujung-ujungnya ketua umum atau pimpinan utama partai. Nah, Bang Zulpan bisa bayangkan tuh kalau misalnya dengan menggunakan tertutup itu, rakyat milih apa gitu. Semuanya terserah kepada partai. Ada yang mengatakan dengan sistem terbuka calon anggota DPR-nya buruk. Pertanyaannya, kalau sistem proporsional terbuka, yang ngisi nama-nama di calon itu siapa? Partai juga. Kan partai. Kok yang disalahkan sistem terbukanya? Kalau memang partai itu sudah benar, harusnya kan menurut saya kalau partai yang sudah secara demokratis secara internal demokratis, justru sistem proporsional terbuka itu menguntungkan partai tersebut. Kenapa?
Karena nanti kan partai bikin list tuh 1 sampai 8 kalau kursinya 8, 1 sampai 10 kan antara 3 sampai 10. Nanti dengan sistem proporsional terbuka itu ada insentif bagi setiap calon untuk bekerja. Betul tidak, Bang? Iya. Betul. Kalau proporsional tertutup, yang mau kerja hanya nomor 1 sama nomor 2. Sanggup nggak partai menggantikan kerja calon-calon yang dari nomor 3 sampai nomor 8 atau nomor 3 sampai 10 itu, partai sendiri yang mengerjakan? Sanggup nggak? Iya. Selama ini kan partai nggak terlalu bekerja, mengandalkan calon juga. Itu jadi pertanyaan. Iya. Begitu. Atau Nah, mungkin begini Mas Jayadi, terpaksa kalau pakai sistem tertutup, ya mungkin 1, 2, 3 itu yang diharapkan jadi. Yang sisanya itu sebagai untuk mencari suara aja. Ya Kan pertanyaannya bagaimana mereka mau mendukung kalau udah tahu saya nggak Nah. mungkin terpilih. Kan bisa bayar artis yang dia memang yang penting populer, ya kan? Ya wajar dong kalau mereka dibayar. Dan mereka menyanyi apa segala macam kan dibayar. Ya itu kan berarti membantah argumen selama ini. Bahwa kalau proporsional terbuka itu lebih mahal dibanding proporsional tertutup. Kan gitu kan salah satu alasannya. Saya setuju Bang Zulpan katakan, proporsional tertutup itu bisa jadi lebih mahal. Karena nanti orang akan mengamankan kursi di partai. Lalu dia nanti misalnya partai harus misalnya bayar food getter kan? Iya, food getter. Kayak food getter lah misalnya yang nomor 3 sampai itu artis atau apa. Kan mereka berkegiatan harus keluarin duit semua partai. Begitu. Bukankah itu jadi lebih mahal nanti? Ya kan? Tidak ada insentif bagi nomor yang kalau di bahasa Orde Baru ada nomor sepatu sama nomor apa dulu Bang ya? Nomor 1. Ada nomor sepatu sama nomor kancing apa ya? Kan kalau kancing kan 1 2 3 4. Iya. Kalau sepatu kan bisa 40. Iya. Gitu. Jadi maksudnya nomor yang tidak jadi sama nomor jadi kan gitu. Di Orde Baru juga ada istilah food getter kan, walaupun sistemnya tertutup. Itu kan menteri itu food getternya. Nah itu kan. Jadi kalau ada partai yang mengatakan sistem proporsional terbuka itu food getter, kebalik, justru proporsional tertutup yang banyak food getternya. Iya benar. Gitu. Iya. Gitu. Lalu yang dikeluhkan juga dengan sistem proporsional terbuka adalah persaingan internal antar calon di internal partai. Kan aneh tuh, kok dikeluhkan. Oh, kalau terbuka. Kalau terbuka kan yang dikeluhkan adanya persaingan internal di dalam partai. Ya. Istilahnya jeruk makan jeruk. Pertanyaan, yang ngatur mereka siapa? Yang ngatur para calon di internal ini? Kan partai. Ya. Jadi kalau partai misalnya ada 8 calon itu nanti diatur, kamu bekerja di sini, kamu bekerja di situ, kan tidak ada terjadi persaingan internal. Jadi keluhan bahwa terjadi persaingan internal yang merugikan partai itu bukan karena sistem pemilu terbukanya, tapi karena partainya nggak mampu ngatur kadernya. Benar, itu. Jadi bukan hanya persoalan mengatur kadernya, memang partai itu tidak mempunyai aturan yang jelas tentang pembagian wilayah. Betul. Misalnya. Pengalaman saya misalnya, saya nomor 1, ada di bawah saya nomor 2. Ikut kerja tempat abang juga. Habis saya masuk, besok dia masuk lagi. Dengan isu yang berbeda. Betul. 1. Kedua, ternyata partai itu ingin memenangkan yang nomor 2, bukan saya. Nah kan, jadi yang menciptakan pertarungan internal siapa? Ya partai. Nah ini yang menurut jadi saya. masalahnya bukan di sistem pemilunya, masalahnya di partainya kan? Ya. Itu yang maksud saya. Saya tidak masalah sistem pemilu tertutup, asal masalah partai itu selesai dulu. Selesai. Jadi problemnya di partai. Problemnya di partai, bukan di sistem pemilunya, Bang. Partai. Saya setuju itu. Gitu. Maka yang saya lebih sepakati adalah perbaiki dulu internal demokrasi partai itu. Seperti Abang bilang itu ada aturan-aturan ya. Istilah beberapa orang itu pelembagaan partai gitu dan sebagainya. Selama itu tidak dibenahi, problem utama itu sistem pemilu apapun ya akan tetap mahal, akan tetap menimbulkan kerumitan dan seterusnya. Ya problemnya kan ada partai-partai yang tidak punya kader. Ya. Dia mengambil kader orang yang lompat pagar. Misalnya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, istri bupati jadi caleg. Ya kan? Kemudian anak bupati jadi caleg misalnya. Ini bukan kita tidak setuju anak bupati atau bupati, tetapi kan bicara kualitas. Kalau yang memang kualifikasi memenuhi
sebagai calon anggota parlemen, silakan. Ya. Tetapi kalau misalnya hanya sekedar melihat latar belakang, oh ini istri bupati, ini anak bupati, ini anak siapa, itu menurut saya itu yang salah. Ya, Ya, setuju. Ya kan? Setuju. Bukan persoalan kita nggak setuju kepada orangnya, Ya. tetapi kualifikasinya seperti apa. Benar. Kan, gitu. Nah, menurut saya masalah itu tidak akan diselesaikan dengan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, Bang. Iya. Karena sama aja di proporsional tertutup pun, partai yang nggak punya calon akan cari mantan bupati, mantan istri mantan bupati ya, bukan mantan istri bupati ya. Harus hati-hati ngomong. Jadi mantan bupati, istri mantan bupati, atau macam-macam lah. Kan nanti dia akan taruh tuh di nomor 1, di nomor 2 kan, yang paling kelihatan nanti tuh. Dan itu kan ada biayanya. Iya, iya. Jadi alasan-alasan untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu, menurut saya selain tidak tepat Itu waktunya. alasan dari PDIP ya? Iya, tapi itu alasan banyak sejumlah politisi yang mendukung itu. Oh iya, ya. Bukan hanya satu. Ya. Bukan hanya PDIP. Tapi memang kebanyakan PDIP begitu alasannya. Begitu, Bang. Baik Mas Jayadi, mungkin kita sudah sampai pada babak akhir. Siap. Ya. Babak final ya. Babak final, 1 jam lebih saya kira ini kita udah ngobrol ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh sangat bermanfaat saya kira ini. Untuk pendidikan politik ya. Buat orang jangan asal ngomong politik. Nah ini ada pendidikan politik. Untuk memahami problem-problem dunia politik dan kebangsaan kita. Pendidikan politik itu tugas kita, Bang ya. Ya. Tapi jangan lupa itu juga salah satu tugas utama partai. Iya. Pendidikan politik itu. Justru mereka harusnya yang paling utama kan? Iya. Salah satu kan pendidikan politik itu. Iya. Maka kalau misalnya partai itu harus berpikir kalau misalnya partai mengeluhkan soal kaderisasi. Seringkali partai misalnya di pilkada atau juga di pilpres, mengapa hanya mengambil orang-orang yang dianggap populer? Ya. Karena pikiran partai cuma ingin menang. Ingin menang, ya. Padahal pemilu menang tuh salah satu aja, Bang. Ya. Pemilu itu salah satu kompetisi politik yang nanti hasil akhirnya menang atau kalah. Maka ketika sebuah partai ikut kompetisi pemilu, tujuannya itu bisa saja satu menang kalau bisa. Tapi kalau tidak, pemilu adalah bagian dari kaderisasi. Ya. Jadi bisa saja partai mencalonkan orang untuk pemilu kali ini bukan untuk menang, tapi untuk membuat dia mengkader dia. Dia lebih mampu berhubungan dengan masyarakat dan sebagainya itu. Tapi kan sekarang jadi lagi-lagi problemnya di partai, Bang. Iya. Orientasi menurut saya bukan di sistem pemilunya. Iya. Sistem pemilu itu kan mengikut dari sistem yang dikembangkan oleh partai. Jadi nambah. Ya nggak apa-apa. Satu lagi saya mau tanya. Apakah ada peran kepala daerah ya di dalam memenangkan satu partai dengan mendukung calon-calon dari partai-partai tertentu misalnya? Ya. Ada nggak peran? Dari hasil survei nih? Secara normatif harusnya nggak ada. Ya. Tapi realitanya ada. Menurut saya ya. Realitanya ada. Realitanya itu seorang kepala daerah bisa berperan langsung atau tidak langsung, disengaja atau tidak sengaja dalam memenangkan partai tertentu atau calon tertentu di daerah tersebut, minimal melalui 2 jalur. 1, ketokohan. Ya. Seorang kepala daerah seringkali adalah juga tokoh utama daerah itu. Ada kan kepala daerah yang memang tokoh yang betul-betul dihormati. Nah, kalau dia punya posisi itu, dia akan membantu calon-calon yang dia endorse atau partai-partai yang dia endorse. Yang itu bagus-bagus saja. Tidak ada masalah dengan itu. Top itu. Tapi ada jalur kedua, Bang. Yaitu memanfaatkan berbagai lubang-lubang yang belum tertutupi dalam konteks hubungan antara politik dengan birokrasi. Birokrasi itu bisa macam-macam kan? Birokrasi yang langsung berada di bawah kepala daerah seperti kepala dinas, sampai camat, kepala desa, atau birokrasi yang terkait misalnya kayak Porkopinda. Kan di daerah itu kan ada Porkopinda kan, kepala daerah, pimpinannya, lalu ada polisi, ada tentara, ada siapa lagi kan gitu kan, jaksa dan sebagainya. Nah, kalau terjadi hubungan yang seharusnya nggak boleh,
membuat aparat di daerah itu tidak netral, itu kepala daerah bisa berpengaruh. Iya. Begitu. Karena biasanya Abang punya pengalaman lah bahwa pertarungan di tingkat desa sampai RT itu yang paling menjadi perhatian kan, kalau untuk memperoleh suara. Iya. Dan itu bisa dipengaruhi kalau ada garis komando yang kuat dari atasan sampai ke bawahan paling bawah itu. Tidak mudah untuk dibuktikan, tapi kita seringkali mendengar ceritanya. Merasakan. Merasakan. Kita merasakan hasilnya. Iya. Dan itu pasti yang tadi top, yang pertama, yang kedua tidak top. Tidak top, tidak baik. Baik, Mas Jayadi. Kalau kita terus ini ngobrol ya, akan Iya. banyak lagi. Mas Jayadi juga di kepalanya ini saya tahulah, ya kan? Yang kami mengucapkan banyak terima kasih Bang. ya. Kesediaan waktu menunggu hampir setengah Nggak jam apa-apa. lebih. Saya senang menunggu Bang Zulfan. Ya, kemudian kita Waktu bicara Abang masih jadi juru bicara di MPR atau DPR itu, atau PDIP saya ya. masih ngetik-ngetik skripsi itu, Bang. Belum, masih belajar politik di kuliah. Iya. Wah, ini saya. Begitu. Ya Allah, ya mudah-mudahan masih sampai sekarang ya masih seperti itu, disehatkan kita ini semua, Mas Jayadi semakin sukses. Saya juga, kita ini kan begitu. Waktu itu memang membuat kita itu ada perubahan ya gitu. Dulu saya begitu, sekarang Mas Jayadi kan luar biasa. Ya, Abang tetap jadi panutan saya. Baiklah, terima kasih Mas Jayadi ya. Mudah-mudahan kita insya Allah ini bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi di dalam tema dan topik yang berbeda, karena pemilu ini pasti makin banyak membutuhkan pikiran-pikiran dari lembaga survei ya, untuk bagaimana melihat prospek politik kita ke depan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.